Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Oke, ini tutorial selanjutnya tentang Moodle. Jadi, kita kemarin sudah menginput banyak sekali konten di sini, dan ini sudah selesai ya, hingga final. Oke, sekarang kita akan membuat badges. Kita klik badges sini. Oke, jadi badges ini adalah logo atau medali yang akan mereka dapatkan uh, setelah mereka melakukan semua aktivitas yang ada di dalam kursus ini atau sebagian gitu. Jadi terserah teman-teman apakah mau buat dua macam badges, ada badges yang per tahapan atau untuk kesemuanya seperti itu ya. Oke, kita buat di sini ya. Add new badges. Oke, sebelum itu kita buat badgesnya dulu. Kita buat badge-nya, kita klik di sini badge background. Kita cari badge background, kemudian kita klik, terserah mau pilih yang mana ya, yang menurut teman-teman bagus. Kita klik kanan, open new tab, kemudian copy. Nah, saya tidak pakai aplikasi yang muluk-muluk ya. Kita pakai ini saja, Paint. Semua komputer pasti punya ini kan. Oke. Terus habis itu kita crop ini seperti ini, crop. Oke, kemudian kita tinggal tulisi saja. Jadi seperti ini misalnya. Congratulations, misalnya you have MTS grade 8 course seperti ini. Oke, tengahnya mungkin kita tulis jadi seperti ini. Kita gedein, kita kasih warna kuning kayak begini. Oke, congratulations, you have completed ini ya, MTS grade course seperti itu. Habis itu kita save as JPEG. Kita kasih nama badge. Nah, habis itu kita kembali ke Moodle. Nah, di sini ketik badge, klik badge, kemudian add a new badge. Kemudian kita tulis misalnya MTS grade 8 completion. Atau badge ini. Kemudian descriptionnya misalnya kayak tadi, congratulations, you have completed course. Oke, kemudian choose a file. Oke, ini badge
upload. Oke. Nah, sudah. Terus ini kita diminta untuk masukkan kriteria. Karena ini badge untuk apa? Kalau sudah menyelesaikan semua isinya kursus itu, jadi yang kita pilih itu course completion. Tapi karena Tapi gini, kalau teman-teman pengen tahu bagaimana aku silangin, jadi misalnya teman-teman punya banyak badge. Jadi ada yang untuk topik 1, untuk topik 2, untuk topik 3 misalnya. Atau per kompetensi mungkin yang sudah bisa speaking, yang sudah bisa reading, seperti itu. Nah itu kita pilih activity completion. Misalnya kita lihat aja ya ini ya. Nah jadi misalnya teman-teman mau buat untuk topik 1 misalnya, congratulations, you have completed topiknya, nama topiknya ditulis seperti itu di badge-nya, atau you are you have developed your speaking skill misalnya. Nah ini tinggal diklik activity mana yang harus mereka penuhi untuk mendapatkan badge itu. Saya dapat 4 ini ya. Kemudian di bawah dipilih all of the selected activity is complete. Jadi semua yang 4 yang kita centang tadi ini harus siswa kerjakan dulu semua, baru dia akan dapat badge itu. Nah seperti itu, bukan yang kedua ya. Nah seperti itu ya. Jadi berhubung ini untuk keseluruhan course, kita tidak pakai ini, di cancel. Yang kita pilih adalah course completion seperti ini. Nah, di sini ada course completion, bisa pakai minimum, bisa pakai enggak, yang boleh diisi, boleh tidak diisi. Misalnya mau diisi KKM, misalnya 6, KKM bahasa Inggris di sekolah kalian mungkin 68, 67 gitu, ada yang 70 mungkin. Misalnya seperti ini. Kemudian deskripsi boleh diisi, boleh tidak diisi. Kalau mau diisi ya isi apa gitu. Jadi badge ini untuk bla bla bla, tapi nanti akan ada deskripsinya sendiri. Oke, save, dan kita lihat overview. Nah sudah muncul begini ya, ini kriterianya tadi. Oke, jadi enable access. Nah setelah pakai enable access berarti nanti semua ini sudah locked. Continue. Oke, seperti itu ya. Misalnya ini kita badge, kita klik lagi, maka sudah akan muncul seperti ini. Biasanya mereka nanti kalau sudah dapat badge ini akan muncul tanggal di sini, seperti itu, dan muncul notifikasi di lonceng ini, seperti itu. Jadi ini deskripsinya, ini kriterianya disebutkan di sini. Oke. Itu tentang badge. Oke, sekarang kita akan membahas tentang grade. Jadi nilai. Kita buka grade, kemudian setup. Oke, di sini assignment dan quiz yang sudah kita masukkan di konten itu semuanya muncul, dan mereka itu dapat prosentase yang sama, setara gitu. Ini akan setara kalau di sini skornya juga setara. Terkadang ada skor yang mungkin 10 gitu ya, ada yang 100, ada yang 10 gitu. Kalau saya itu dibiarkan saja, enggak apa-apa, atau mau diedit juga enggak apa-apa gitu. Nah kalau mau dibiarkan, yang penting di sininya, jadi prosentasenya. Jadi nilai yang didapatkan itu akan mempengaruhi nilai akhir seberapa persen, seperti itu. Biasanya kalau di sekolah nilai raport itu adalah kombinasi dari nilai rata-rata dari nilai harian, ada nilai tugas,
ada nilai UTS, ada nilai UAS seperti itu. Nah, karena di sini kita tidak ada UTS-nya, jadi mungkin mau pakai nilai harian, kemudian nilai mungkin mau pakai ini students activeness gitu ya, atau students participation boleh gitu ya, atau mau dibedakan antara assignment and quiz. Assignment mau dikumpulkan jadi satu, quiz mau dikumpulkan jadi satu. Nah, bagaimana caranya? Kita add kategori, misalnya kita tulis di sini assignment misalnya, kemudian kita save change seperti itu. Ini muncul di sini. Nah, ini muncul di sini. Nah, bagaimana caranya? Semua yang di assignment yang ada di sini kita masukkan ke sini kecuali ini final. Oke, kita masukkan. Caranya begini. Nah, ketika kita klik yang tadi itu muncul di sini. Klik, dan ini sorry salah. Yang ini yang diklik, ini move. Nah, kita taruh lagi di bawahnya assignment di sini. Bukan di sini ya, tapi di sini. Boleh di atas atau di bawah ya. Di bawahnya aja. Kemudian ini ikut conversation, ini boleh. Kemudian ini oke. Sampai semuanya masuk kecuali final. Nah, ini final sendiri ada di sini. Kita pindah final ini ke nah untuk final ini sebaiknya kita taruh di bawah seperti ini, di paling bawah ini dulu sementara. Nah, tapi kita harus buatkan folder kayak assignment ini, add kategori final test. Jadi ada folder, ada isinya yang tadi itu. Ini kan kategori final test. Nah, ini taruh di dalamnya, move. Nah, ini kan final test, foldernya taruh di sini. Klik ini. Nah, seperti itu. Jadi dia ada di dalam sini. Nah, tadi kalau misalnya mau menambahkan students activeness misalnya, add kategori misalnya. Boleh apa istilahnya, student activeness atau students participation misalnya. Seperti ini. Nah, ini kan cuma folder. Ini harus ada begininya. Kita harus buat begininya ini. Maksudnya begini nih apa? Grade item. Nah, yang ada skornya di belakang ini namanya grade item. Kalau yang ini yang berbentuk icon folder di sini tidak ada poinnya dan ini agak maju ke kiri, itu namanya kategori. Jadi ini kategori, ini itemnya, grade itemnya. Ini kan cuma ada kategori, gak ada itemnya. Jadi itemnya harus kita buat. Jadi add grade item, kemudian kita tulis di sini students activeness seperti itu. Save changes and nah, ini kan belum masuk, masih ada di luar. Kita move ke dalam foldernya seperti ini. Jadi assignment isinya ini, itemnya, final test isinya ini, student activities isinya ini. Makanya kan di sini 100%. Maksudnya final test ini 12% mempengaruhi nilai raport gitu. Terus final test item kecil ini mempengaruhi 100% ke ini gitu.
kita lihat di sini. Di sini nih ya. Ini 16 ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Jadi 100% kalau dibagi 6 itu hasilnya 16,6667 ini. Jadi setara. Nah, sekarang bagaimana untuk mengedit prosentase ini? Kita harus klik ini sampai dicentang sampai biru gini. Kita klik. Kalau tidak diklik, ketika klik save ini akan berubah sesuai dengan sistem yang ada di sini. Dibikin bulat 100, dibikin setara seperti itu. Ya, kadang dibikin besar. Jadi misalnya kayak gini. Ini kan itemnya banyak. Jadi di sini 75%. Sedangkan ini kan cuma satu, jadi cuma 12. Padahal yang kita inginkan kan bukan seperti itu. Jadi assignment final sama students activeness itu mungkin. Oke, sebentar. Ini kita pindah dulu ya. Final ini kita pindah ke bawah saja. Save change dulu. Oke, ini kita pindah ke bawah. Biasanya kan kalau final itu ada di bawah seperti itu. Jadi final ada di sini, students activeness taruh di sini seperti itu ya. Jadi nanti di bagian skornya itu harus diisi secara manual ini student activeness, dinilai sendiri. Bisa dilihat dari apakah mereka sudah menyelesaikan semua activity atau enggak begitu. Jadi secara manual di input sama dengan assignment seperti itu ya. Oke, berikutnya ini assignment mungkin kita kasih biasanya mungkin kalau dibagi 3 ada yang 40 ya, berarti final kita kasih nilai 40%. Kemudian students activeness ini 20%. Assignment ini 40 juga misalnya. Jadi 4 atau 35 lah. Ini 25 mungkin, terserah ya. Biasanya kalau kayak gini nih sekolah yang menentukan berapa persen gitu. Oke, ini kenapa agak aneh prosentasenya, karena di sini kurang UTS, jadi gak ada UTS-nya. Oke. Kemudian di sini kalau teman-teman misalnya ada satu assignment yang tidak mau dinilai misalnya, itu adalah latihan dan tidak berpengaruh terhadap nilai. Misalnya ini misalnya language features misalnya. Ini mau kita centang misalnya, kemudian kita kasih 0. Nah, ini kita simpan, save change. Nah, otomatis yang lain ini akan berubah, yang tidak dicentang akan setara seperti itu ya. Ini disesuaikan dengan ya, karena ini poinnya setara jadi ini juga setara. Kalau ini ada yang 10 nanti biasanya kecil sendiri di sini seperti itu ya. Nah, ini cara mengedit gradebook seperti itu. Kita save. Nah, kalau sudah di save ini nanti muncul di sini view. Oke, ini di view ada grade report. Report itu nama siswa. Nah, kebetulan nama siswanya cuma 1 ya. Ini sudah pernah saya edit ini assignmentnya. Misalnya ini kalau assignment itu kan nggak bisa otomatis. Kalau quiz kayak gini, quiz past tense, kemudian final test, tapi kalau quiz itu harus bukan esai. Kalau esai itu masih harus diedit, harus dinilai secara manual gitu. Nah, bagaimana cara menilai secara manual? Ini klik ini pensil, kemudian kita nilai. Ini harus dicentang dulu ya, misalnya nilainya 100. Kita save, continue. Oke, begitu. Kita lihat grade report. Nah, itu sudah masuk seperti itu. Ini di belakang jadi totalnya jadi 200. Oke.
Bisa dilihat di sini. Jadi ini yang akan tampil ke depan siswa kalau mereka belum dapat nilai apa-apa. Kalau sudah dapat nilai, nanti baru yang 00 ini akan terisi persentasenya. Oke, seperti itu ya. Kalau ini sudah selesai, setupnya sudah selesai, berarti proses gradebook juga sudah selesai. Dan kursus kita sudah siap untuk digunakan. Seperti itu. Kita bisa share. Oh ya, satu lagi. Untuk setiap activity ini pastikan misalnya siswa akan melihat hari ini assignment atau kontennya di sini, pastikan itu belum expired. Takutnya nanti kita sebagai guru sudah membuat assignment ini 1 bulan yang lalu, terus di sana di tanggal-tanggalnya ini seperti ini ada tanggalnya kan kalau diedit. Nah, di tanggal-tanggalnya itu ternyata ini edit setting. Nah, misalnya di sini kan ada appearance, common, udah ada kalau ini ya. Biasanya nah ini tanggalnya. Ini misalnya kita tetapkan 10 Juli nih, 10 Juli. Jadi kalau besok kita baru umumkan kepada siswa itu nggak bisa buka ini karena ini sudah expired. Jadi pastikan tanggalnya ini kita klik gitu, kita klik terus kita taruh di tanggal yang jauh hari seperti itu ya, yang sekiranya siswa itu masih bisa kerjakan gitu. Atau kalau itu kuis, misalnya kuisnya kita nggak mau mereka itu ngelihat terus-terusan sama kuis itu, jadi ketika atau malah mereka melihat lebih dulu, misalnya kuisnya mau minggu depan, sekarang kita upload di Moodle, terus mereka tuh bisa akses duluan, jadinya mereka sudah tahu sama soalnya begitu. Jadi gimana caranya? Kita bisa buat duluan seminggu sebelumnya, tapi kita setting tanggalnya itu dimulai dari tanggal yang tanggal akan kita umumkan kalau ada kuis. Soalnya ini kita edit setting, ini timing. Nah, di timing ini harus kita set, misalnya open the quiz, ini harus dicentang. Misalnya nanti kuisnya masih tanggal 10 Agustus, jadi kita tulis di sini Agus gitu. Terus close the quiz boleh Agus juga. Biasanya kalau kuis itu kadang sehari kan, Agus. Nah, jamnya aja diganti. Ini misalnya mulai dari jam 7.00 misalnya sampai jam 9. Jadi mereka tidak punya waktu terlalu lama gitu, jangan 3 hari gitu kalau cuma kuis sederhana. Kalau kuis yang agak berat mungkin bisa waktu yang lebih panjang gitu ya. Tuh ya, save and display. Okay, that's all for today. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.